Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa adin finnas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Wa fil ayatil ukhar, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al hajjul mabrur laisa lahu jaza ilal jannah. Shadaqallah wa shadaqa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di kesempatan petang ini kita diperkenankan oleh Allah, diizinkan, diberikan nikmat, anugerah dan karunia-Nya dengan dilapangkan hati dan jiwa kita untuk bisa merapat di masjidnya, menjalankan ibadah sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan oleh Allah kemuliaan yang dihadirkan oleh takmir masjid dengan merangkai sholat jamaah maghrib, kemudian sampai sholat jamaah isya dengan hadirnya majelis ilmu bisa menjadikan kemuliaan bisa kita dapatkan berjamaah bersama-sama. Karena memang ukuran terbesar kemuliaan dalam Islam itu adalah pemahaman dan kepahaman kita tentang ulumuddin. May yuridullahu khairan fayuwaffiquhu fiddin. Jadi salah satu cara metode Allah Ta'ala ingin menjadikan hambanya itu menjadi baik, menjadi khair, maka dia akan dipahamkan din agamanya. Dan memahamkan agama itu melalui rangkaian taklim. Ada aktivitas pembelajaran dan pengajaran. Tadi sudah disampaikan oleh sesepuh guru kita bersama tadi, Bapak Haji Slamet, tentunya mewakili takmir masjid. Khusus pembelajaran di sini diingatkan yang di dalam tidak boleh pakai handphone. Kalau ini ada handphone tapi direkam nih. Mudah-mudahan berkah, karena memang itu juga dalam rangka agar ada antusias, ada perhatian, ada kebaikan bersama yang bisa dilakukan. Karena biasa di majelis-majelis ilmu itu biasa ada aturan-aturannya. Dan ya kadang-kadang bahkan masuk masjid pun juga seringkali juga diatur sampai dikasihkan alternatif baju, pakaian itu. Kadang-kadang juga sampai pada aturan tidak boleh pakai kaos masuk masjid. Saya masih teringat ada kawan yang pernah satu saat berada dalam satu perantauan dan dia sampai pada satu wilayah yang madhab fikihnya itu. Madhab fikihnya itu mewajibkan orang sholat aja pakai kopiah, jadi pakai penutup kepala. Itu betul, itu disediakan. Jadi kalau ada yang masuk nggak pakai kopiah itu langsung diminta keluar, atau memang masjid menyediakan itu. Jadi penutup kepala seperti itu. Makanya kalau di pesantren itu ya itu wajib sifatnya. Atau kadang-kadang ya bajunya pun ya diatur sampai warnanya, sampai pakai sarung pun ya ada aturannya. Jadi merek-merek itu nggak boleh nampak. Jadi kadang-kadang orang sholat itu nonton merek tok gajah.
duduk ini B hashtag itu kan mengganggu juga. Jadi mereknya yang di atas, jadi sampai konsep baju itu ya nggak boleh ada tulisan-tulisan yang memicu dan memacu seseorang. Jadi kadang-kadang makanya kalau tidak pakai pakaian yang nyaman yang nanti bisa mengganggu jamaah di belakangnya, itu ya bisa kemudian dia merapat atau mepet di soft yang tidak di depan, itu juga bisa ganggu semuanya. Itu makanya memang perlu ada proses perumusan dan semakin detail itu semakin sepakat, makanya orang datang juga semakin nyaman itu. Orang datang juga ya karena takmir ya harusnya memang memakmurkan masjid ini tetap harus terjaga. Apa atau bahkan ya kalau perlu ya nek sembodone nek nganggo baju harus putih misalnya. Ya harusnya setiap 6 bulan sekali bagi-bagi baju koko di masjid ini diukuri, nanti mestilah happy jamaahnya. Wah aku naik ke sana, seterusnya dan sebagainya. Itu bagian dari iklan kebaikan yang bisa kita sebar. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saya bisa hadir kembali di Masjid Al-Azhar ini. Harusnya adik kami ini yang kebetulan punya tugas, tapi tadi siang saya dikonfirmasi dari takmir masjid, panitia masjid, beliau berhalangan dan alhamdulillah saya juga lapang ini malam ini, walaupun jam 8 sampai jam 10 nanti jam 8 sampai jam 10 itu ada kuliah online juga yang saya atur, karena tadi kebetulan seharian ini aktivitasnya full, tapi pas kebetulan ya kita bersyukur kalau maghrib isya ini tidak banyak jadwal, karena memang ini aktivitas yang biasanya merapat di rumah masing-masing ya, atau di lingkungan masing-masing sehabis pulang aktivitas. Ya berkah oleh Allah kami bisa hadir di tempat ini dan kita masuk sudah di bulan Dzulqa'dah. Jadi kalau dalam kalender Islam Dzulqa'dah itu masuk dalam bilangan makna ayat di Quran surat Al-Baqarah ayat 197. Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Jadi haji itu terjadi pada bulan-bulan yang sudah dimaklumatkan ya. Dan itu 3 bulan sebenarnya. Dan itu dijelaskan karena kenapa 3 bulan, itu dimulai pasca Ramadan. Jadi yang disebut bulan haji itu bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah dan Zulhijjah. Zulhijjah itu bulan besar, bulan puncak. Jadi kalau hitungan kalender Hijriah dibandingkan Masehi, kita biasanya lebih hafal Masehinya. Itu bulan ke-12 itu bulan akhir Desember itu, maka Zulhijjah itu juga bulan ke-12. Karena setelah itu Muharram itu tahun baru, bulan baru. Jadi memang antara Ramadan dan Idul, saya minta maaf ini kalau to the point aja, hubungan antara Idul Fitri sama Idul Adha itu sangat erat, sangat kuat. Kenapa Ustadz? Kalau Idul Fitri itu diawali dengan Ramadan, 1 bulan penuh berpuasa. Nah, yang menarik adalah bulan haji ini, Zulhijjah, tepatnya Idul Adha. Idul Adha ini diawali terjadi tanggal 10 ya. Kalau Idul Fitri kan 1 Syawal, jadi 1 bulan sebelumnya kita puasa. Kalau Idul Adha itu terjadi di bulan Zulhijjah. Ya, kenapa kok Syawal sudah masuk Ustadz? Ya, karena memang itu persiapan. Jadi kalau orang yang sudah di Mekah, dulu biasanya sudah dia tidak akan keluar dari kota Mekah. Dia akan mempersiapkan untuk menyambut hajinya ini, kan gitu. Ada macam-macam haji itu, haji kiron, haji tamattu, kemudian haji apa itu satunya, ifrad. Nah ini yang paling berat itu kan yang haji ifrad ini biasanya dia sudah masuk, itu sudah mulai bulan Syawal itu dia sudah mengenakan ihramnya. Jadi sudah lakukan itu untuk menyambut tanggal 9 Zulhijjah, karena 9 Zulhijjah itu puncaknya aktivitas yang sesungguhnya untuk bisa mendapat kemuliaan Idul Adha. Jadi kalau Idul Adha itu bagian dari sesuatu yang kita rayakan, tetapi sebelumnya itu ada sebuah prosesi yang patut Anda coba renungkan, Anda patut juga untuk Anda perhatikan bersama. Kenapa Ustadz
dengan Idul Adha. Idul Adha itu ada 9 Zulhijjah yang namanya orang wukuf. Kalau yang berada di tanah suci melaksanakan ibadah haji, ini sesuatu yang harus dilakukan. Al-Hajju Arafah, karena haji itu ya Arafah itu. Jadi kalau Anda haji sudah siap ke sana dan seterusnya, semua aktivitas wukufnya ditinggalkan, nah, sudah hilang itu, hajinya sudah hilang. Jadi haji itu ya Arafah itu. Kalau lainnya itu masih bisa dihitung, mungkin bayar dam dan seterusnya, atau apa hal-hal yang bisa dilengkapi, dituntaskan, tetapi tidak dengan wukufnya. Makanya biasanya ada safari wukuf, itu biasa dilaksanakan. Itu orang sakit koma sekalipun nek wis niate haji ya digawa ning Arafah. Loh, kenapa dengan Arafah Ustaz? Nah, inilah salah satu di antara puncak haji yang nanti kemudian akan dia lalui untuk biasa dikerjakan. Loh, apa Ustaz tadi? Hubungannya apa antara Idul Fitri sama Idul Adha itu? Jadi komponen-komponen terpenting dalam sebuah urusan kita berupaya untuk muraqabah, mendekatkan diri menjadi seorang abid yang akan lebih mendekat dan merapat kepada Allah. Itu ada sesuatu yang sangat penting yang patut kita perhitungkan. Karena kadang-kadang esensi menjadi makhluk Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Ini kadang-kadang tidak betul-betul kita pahami dengan baik. Maksud Ustadz gimana? Apa sih sesungguhnya esensi yang paling penting dari Ramadan kira-kira? Itu kadang-kadang banyak orang tak paham dan tak ngeh betul. Kita ini kadang-kadang ibadah tidak betul-betul menggunakan jangankan rasa, akal saja tidak hadir dalam proses pemikiran kita. Kenapa ini ada perintah seperti ini dan apa sih tujuan terbesar Allah kira-kira saat Anda berpuasa? Sehingga Anda betul-betul dianggap sebagai orang yang sukses. Jadi, makanya kan ada ucapan tahniah. Anda jangan nyari itu di zaman Rasulullah ada nggak itu Ustadz sunnahnya dan lain sebagainya. Tapi tahniah ini karena kepahaman para ulama di antara kita tentang apa yang didapat dengan Ramadan. Tahniah itu ucapan selamat. Kalimat apa? Minal aidin wal faizin. Itu kan ucapan itu. Ucapan apa Ustadz? Minal aidin. Kita ini mudah-mudahan semoga bisa kembali menjadi orang-orang yang fitrah. Fitrah itu artinya kan suci. Wal faizin, dan maka kalau kesucian itu bisa kita kemudian dapatkan, maka kitalah para pemenang. Nah, gitu. Ini kan kata yang sangat penting. Kalau Anda berdoa, biasanya kalau habis Ramadan pasca puasa kan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Ada permohonan diterima di hadapan Allah. Kira-kira apa yang paling Anda harapkan diterima di hadapan Allah kira-kira? Hah? Apa yang paling ingin Anda terima? Salat jenengan, puasa jenengan, rukuk sujud jenengan, tilawah Quran, ya semuanya Ustadz. Tetapi ada jauh yang lebih penting yang sesungguhnya menjadi kemenangan terbesar Anda saat Allah Ta'ala bisa menerima betul apa yang kau mintakan itu. Apa? Magfirah, ampunan. Makanya kalau habis Ramadan itu kan dibacakan Quran surat Ali Imran 133. Wasari'u ila magfiratim mirabbikum. Kenapa Ustadz dengan kita diminta bersegera menuju ampunan Allah? Loh, kenapa Ustadz dengan ampunan? Bukankah ketika awal-awal Ramadan Anda dibacakan hadis-hadis man soma Ramadana imanan wahtisaban. Itu kan dihubungkan dengan ghufirallahu mata qaddama min dambi. Man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu mata qaddama min dambi. Oh, siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan iman, ihtisab, berharap betul atas apa yang Allah Ta'ala janjikan, maka sungguhnya diampuni dia punya dosa-dosa. Sebaliknya juga orang yang memanfaatkan malam-malamnya dengan ibadah, itu maka niscaya juga dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan malam yang disebut Lailatul Qadar, malam terpenting yang sampai diucapkan dalam Quran itu terulang 3 kali di Quran surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi. Nah, sesungguhnya Allah Ta'ala turunkan Quran itu di malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Itu
Yang pertama, ayat pertama disebutkan. Ayat kedua ditanyakan oleh Allah, wa ma adraka, dan tahukah kau apa Lailatul Qadar itu? Dan Allah ternyata tidak butuh kamu menjawab, karena ini pertanyaannya nggak butuh jawaban. Ayat ketiga Allah ngasih penjelasan, Lailatul Qadri khairum, itu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Itu Ramadan itu paling dikejar, banyak diantara kita dapat Lailatul Qadar. Kalau ditanya kemarin sudah dapat Lailatul Qadar napa dereng kira-kira? Maksud Ustadz gimana? Saya sudah ngalami malam itu Ustadz. Malamnya suasananya ini, malamnya ganjil dan seterusnya. Maksudnya jenengan dapat itu apa yang kau sudah lakukan dan sudah merasakan tentang keutamaan dan kemuliaan di malam itu tidak kira-kira? Apa kemuliaannya Ustadz? Nah, itu ternyata Aisyah radhiyallahu anha kan pernah bertanya kepada Rasulullah, kalau kami bisa ketemu Lailatul Qadar, apa yang bisa kami perbuat? Itu Rasulullah itu ngasih tips sesuatu yang sangat besar kepada Aisyah. Dan hari ini kadang-kadang ya diwiridkan orang-orang habis puasa tapi tidak ngeh yang diminta apa itu. Tapi itu bahasan Rasulullah. Kamu kalau ketemu malam itu banyaklah mengucap kalam Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fuan. Loh, itu urusannya dengan apa itu? Itu dengan ampunan. Ya Allah, Engkau ini maha pemaaf, mencintai kemaafan, maka maafkan diriku. Kalau saya kepengen tanya kepada bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kalau jenengan ini dosanya sudah diampuni betul sama Allah ya. Makanya kan minal aidin, Anda ini sudah bersih, kembali yuladu alal fitrah, kembali seperti bayi yang baru dilahirkan kira-kira. Ini pertanyaan terbesar saya. Kira-kira kalau orang sudah bersih seperti itu, apa yang akan dikhawatirkan, apa yang akan ditakutkan kira-kira? Nah, hari ini kita jek do wedi mati, mongko jane wajah-wajah wis wancine mati to kira-kira. Sepuh-sepuh bahkan banyak yang sudah dapat bonus. Udah Ustadz, kemarin saya tanya usianya berapa? Wah, saya sudah 80 sekian tahun Ustadz, kadang-kadang. Tapi masih aktif pengajian. Nek sedo wani nopo dereng? Dereng Ustadz. Lah ngapa? Dosane tesih. Nah, lho kok dosane jek kathah rumangsa. Apa yang masih melakukan dosa tapi tidak yakin tentang dapatnya pengampunan. Loh, ada apa Ustadz dengan ampunan Allah dan lepasnya dosa ini? Karena memang urusan terberat nanti kita di hadapan Allah di negeri akhirat ya berada dalam hisabnya. Hitungan-hitungan dengan Allah. Dan dosa itu kan jadi beban kita untuk membuat berat kita melangkahkan kaki menuju surga. Kira-kira itu yang berat itu. Itu yang berat. Saya 3 atau 4 hari yang lalu baru saja membuat saya tidak nyenyak tidur. Kemarin saya betul itu. Itu betul terjadi. Saya ada tetangga yang kebetulan supir ambulan. Dia kerja di beberapa tempat, itu ngantarkan jenazah, ngambil bukan orang jenazah, orang mau sakit minta diantarkan ke puskesmas. Puskesmas ada rawat inap di situ. Itu diambil sama beliau. Itu ternyata beliau hidup sendiri, putri ini. Ini kisah nyata. Diambil waktu itu masih sama tetangganya orang Tegal, jadi sama-sama kos di situ. Itu diantarkan, sudah dimasukkan di dalam ambulan. Begitu sudah proses perjalanan, itu diantarkan sudah sampai di depan klinik atau puskesmas yang dimaksud itu. Ketika diturunkan, ini saya dapat cerita dari namanya Mas Suranto, tetangga saya yang kebetulan aktivitasnya driver, dia memang sering nangani ambulan-ambulan seperti itu. Itu punya cerita menarik. Saya Ustadz baru pertama kali ini, dan dokter-dokter perawat yang nangani itu baru pertama kali menangani, itu menyaksikan semuanya itu kematian seseorang bersama-sama. Dan matinya itu nikmat sekali Ustaz. Matinya, kalau mati nikmat dan tidak nikmat kan nggak ngerti ya. Tetapi hampir sama sekali tidak ada sengalan apa-apa. Biasanya kan ada sesuatu yang berat. Itu kalau yang biasa mungkin pernah nemani orang-orang yang mau wafat dan seterusnya. Itu nyaman sekali. Seperti dia hanya senyum istirahat. Dan yang luar biasa Ustaz, itu tiba-tiba itu beliau ini mengeluarkan bau wangi yang sangat kuat. Itu sampai penasaran. Saya diutus sama dokternya yang nangani itu, "Mbak, aku digoleki informasi ibu iki amalane opo?" gitu kira. Tapi ternyata ketika dia tanya ke sana nggak ada yang banyak tahu tentang beliau. Tapi kalau
Kemudian Anda harus nanti bisa buka di kitab, banyak beberapa kitab memang ada amalan di antara banyak syafaat yang Allah ingin turunkan. Salah satunya kemuliaan ini seperti ceritanya Syekh Ali Jabir Allah yarham almarhum, itu memang pernah di cross recheck juga. Ada seorang ibu yang juga meninggal dalam tanda petik itu. Dalam tanda petik itu ya biasa-biasa saja dia. Konsep amalnya dan lain sebagainya. Tapi ada sesuatu kebiasaannya yang anaknya tahu betul itu. Dan ketika di cross check memang ada itu apa dalil dan hujahnya tentang orang yang nanti bisa meninggal itu baunya bisa semerbak harum seperti itu. Nah, gimana Ustadz? Nanti dicari sendiri aja nanti. Mudah-mudahan ada keberkahan. Tapi ada satu surah dalam Al-Quran itu yang biasa kalau Anda bisa jadikan wirid, utamanya menjelang tidur, kan biasanya kematian itu terjadi waktu tidur. Itu ternyata bisa menjadi penolak ya. Bisa menjadi penolak kita atas banyak kefasikan urusan-urusan dosa. Jadi dia jadi penolongnya. Kalau ceritanya di Gus Baha ini surah apa? Bukan. Surah Tabarok. Tabarok. Al-Mulk. Jadi Al-Mulk itu surah yang ternyata waktu nanti dikubur itu salah satu nilai manfaat. Ini ngaji Gus Baha loh ya. Ngaji Gus Baha itu yang dikubur itu nanti yang bisa membela dia ketika akan ada di antara hisab yang mau dilakukan. Loh kenapa? Karena dia salah satu ahli ayat ini, ahli surat ini. Dan dia nggak terima terus disampaikan kepada Allah dan ternyata ada pembelaan di situ. Itu untuk keselamatan. Dan salah satu di antara yang keduanya itu juga bisa ada bau yang kalau memang syahid dan seterusnya Allah Ta'ala kasih keberkahan kemuliaan. Tetapi ada amalan yang diwiridkan. Jadi di antara surah ayat Al-Quran. Makanya kalau dulu di dunia-dunia pesantren ya, iki wis ngapalke akeh surat, ning di antara surat iki nek iso apalno tenan dadekno wirid. Utamanya iso dipahami, kita bisa mengerti. Tapi kita belum cross recheck yang 3 hari 4 hari kemarin meninggal. Tapi begitu dengar cerita di alam kita memang ada itu. Memang yang seperti itu ada amalan yang bisa dilakukan. Ini salah satu konsep contohnya. Tapi ya saya memang jadi tidak bisa tidur itu saya dulu saya minta maaf, ini pengalaman pribadi saja. Itu ya menjadi sadar, jadi baik ini gara-gara juga ada mimpi yang sangat luar biasa bagi saya. Tapi ini kisah nyata juga urusannya. Kenapa Ustadz tiba-tiba bercerita dengan bau yang harum, bau wangi? Itu karena saya suatu saat itu pernah mimpi, ya, saya minta maaf. Itu waktu muda. Mimpi itu apa? Waktu itu ada Mbah Kakung dan sebagainya, itu saya minta maaf. Masih ada Mbah Musani, Kiai Musani, saya hidup. Jadi waktu itu masih SMA. Saya kan dulu termasuk anak rodok rodok rapat. Ya, ini ibu saya ada di atas itu nanti, tapi mudah-mudahan di cross check ada kebaikan. Itu tiba-tiba pernah mimpi itu, saya mimpi dalam posisi mati gitu. Dalam posisi mati itu betul, itu menguatkan betul sehingga hari-hari ini yang diingat itu peristiwa-peristiwa yang apabila itu terjadi bagaimana kemudian keadaannya. Dan ternyata apa? Ternyata begitu mau dilayat, orang mau menangani, itu yang terjadi itu semua yang datang melayat saya itu. Ini yang membuat saya menangis dan oleh Allah Ta'ala singinnya tobat terus banyak melakukan puasa-puasa sunat dan seterusnya. Ini berkah oleh Allah. Disadarkan melalui kadang-kadang hidayah mimpi. Itu semua pegang hidung. Nah, kita yang mati merasakan tapi nggak bisa bergerak apa-apa. Loh, kenapa pegang hidung? Nah, tiba-tiba kemudian adik saya tanya sama Mbah Kakung, Mbah Kakung, mau pokok Mas? Waktu itu kan panggilan saya Iwan. Mas Iwan itu jenazahnya mambune menyengat dan seterusnya. Wah, iki uripe wis gawe perkara ora ngeki manfaat karo wong kadang-kadang. Pokoke masalah. Jadi banyak problem, banyak masalah manfaat itu. Makanya habis kejadian itu ya kita kemudian konsepnya nilai berpikir. Waktu itu ya saya pikir itu konsep nilai majasi. Manusia itu kan kalau gajah mati meninggalkan apa kira-kira? Gading kalau macan mati meninggalkan tulang. Kalau manusia mati meninggalkan apa itu? Entah nama baik atau nama buruk kira-kira. Itu aja yang dikenang. Waktu itu saya nggak berpikir tentang itu. Makanya 3 hari yang lalu ada orang yang mati baunya harum.
Itu sampai Mas Suranto mangambu Ustaz ini ambune cek wangi. Nek mboten percaya kula jateng ambulane niku sampai sekarang kalau disemproti wangi ngoten niku. Itu saksinya dia cerita. Itu membuat saya malah nggak bisa tidur. Ya Allah, kejadian apa yang Allah Ta'ala tidak ingin hadirkan. Dulu ada riwayat yang seperti itu, kalau pemahaman saya waktu itu. Dan kemudian akhirnya saya kemudian berproses ya bagaimana ingin berbuat sebaik-baiknya untuk orang. Makanya bagian dari misi kehidupan itu khairun nas anfa'un nas. Orang itu ya jadi orang sebaik-baiknya. Orang sebaik-baiknya manusia itu ya bagaimana apa yang nanti dia akan bisa lakukan, apa yang dikerjakan, apa yang dia bisa bantu. Karena komentar orang itu ya hakikatnya memang nggak perlu harus diperhatikan, karena memang banyak orang bisa punya komentar. Yang paling penting kan ya bagaimana diri kita, ibadah kita, dan kebaikan yang bisa kita lakukan kepada yang lain. Loh kenapa Ustaz? Karena kuntum khaira ummah ukhrijat linnas litakmuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu konsep al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Itu artinya ya mengajak orang terus senantiasa dalam kebaikan. Kebaikan itu menjadi baik. Menjadi baik itu bagian dari dakwah yang nggak pernah putus itu. Orang yang tak tahu harus diberitahu, ya Pak ya. Orang yang tak mengerti ya harus didakwahi. Orang yang tak paham ya harus dikasih kepahaman. Dengan cara ya ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'idotil hasanah wajadilhum billati ya hasan. Nah itu keyakinannya ada, hanya itu saja. Adapun bagaimana nanti orang akan mengapresiasi ya sudah, mudah-mudahan niat ikhlas itu menjadi tuntas. Tapi ketika peristiwa itu nggak ada yang kenal Ustadz dan seterusnya, itu yang membuat menangis. Wah jangan-jangan kebaikan yang saya sudah dikenal, namanya sudah kemana-mana, begitu di depan Tuhan ternyata sudah nggak ada nilainya. Bukankah manusia sudah komentar baik tentang jenengan gitu? Itu makanya ada orang yang kadang-kadang tidak dikenal di buminya Allah, tapi sangat dikenal di langit. Dan itu ada itu hadis-hadis hujah-hujahnya. Malaikat itu nanti juga gitu. Makanya orang yang biasanya kan ada mahasinul mayit. Ini kan pernah kalau layadan enten sing mahasinul mayit. Kenapa diceritakan sampai yang mahasinul menanyakan, gimana bapak-bapak jadi saksi enggak bahwa ini orang baik atau baik kira-kira? Renek pilihan nek jadi wong elek itu kadang-kadang gitu. Nggih napa nggih kira-kira? Loh itu kenapa? Karena memang di alam malakut itu ternyata kejadiannya sama seperti itu. Artinya hamba-hamba Allah yang nanti ketika hadir setelah roh-roh itu diangkat, itu serombongan malaikat itu ya akan berseru dengan harum dan baunya jenazah itu. Kalau jenazah itu harum, maka mereka memang memberikan sambutan yang luar biasa. Tetapi ada jenazah yang memang ketika lewat, saya minta maaf, malaikat saja. Ya bahasanya kalau ada hidung yang nutup hidung, mereka menyingkir, nggak mau ingin tahu tentang siapa perbuatan buruk apa yang orang ini dilakukan. Dan itu kan orang itu kan laha makasabat wa leha maktasabat. Dia dapatkan apa yang dia kerjakan, dia dapatkan apa yang dilakukan. Makanya menanam kebaikan itu menjadi penting. Tetapi ya harus diingat betul, ini harus lillahi ta'ala. Ini harus ikhlas betul dan sebagainya dan seterusnya. Jadi kan konsensus paling utama kita kan memang Rabbana atina fid dunya hasanah. Minta dunia itu kan hasanah satu. Tetapi begitu minta wa fil akhirati hasanah, ada tambahan wakina adzabannar. Itu sudah menunjukkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah itu bahwa dunia dan akhirat itu ukurannya bukan seimbang. Itu tetap dua milik akhirat, satu milik dunia. Wong Anda minta akhirat yang hasanah, dan di antara hasanah Anda juga minta lagi wakina adzaban. Apalagi ketemu ayat wal akhiratu khairul laka minal ula. Dan beban terberat itu dosa sebenarnya. Beban terberat itu dosa. Loh kenapa dengan dosa Ustaz? Nah ini dosa itu ternyata membuat orang yang fitrah hatinya bersih, jiwanya itu orang pasti gelisah dan tak tenang. Itu yang paling utama. Dan ternyata kaitannya dengan dosa juga bisa mengakibatkan orang menjadi enggan dan segan untuk berbuat kebajikan. Malasnya orang ke masjid itu bukan karena dia tidak mampu berangkat ke masjid, bukan karena dia tidak tertarik ke masjid. Yang menjadi berat itu bisa jadi masih ada dosa-dosa yang membuat dia sulit untuk melangkahkan
dan ringan kakinya menuju masjid. Allah seperti itu. Jadi makanya dosa itu memberatkan. Itu kalau kita di dunia pesantren kan kita punya musrifah. Para penghafal Quran itu rata-rata ditemani oleh para guru-guru dan seterusnya. Dan di antara mereka saling berbincang. Itu si fulan kenapa kena masalah, kok angel ngapal ini dan seterusnya. Mbok di cross recheck hubungannya karo koncone piye. Kadang-kadang karena ada problem dengan koncone ono musuhan, saling hasad, saling benci, didamaikke. Begitu didamaikke ternyata mudah lagi. Yang paling berat kalau ini hubungannya karo wong tua, kadang-kadang itu anak menjadi bermasalah dan seterusnya itu kadang-kadang wong tuane seolah-olah yang ngeke pondok itu yang buang. Makanya saya kalau mau ada wawancara anak pondok, wawancara pertama kalau anak ini masuk pondok itu keinginannya wong tuane ora keinginannya anak, itu mesti kita tolak. Kenapa? Itu berarti kan ada pemberontakan. Nah, kecuali kalau anaknya ya ingin, karena nek keinginan wong tua, orang tua anak nggak gelem kan berarti kayak diguang itu. Nggih napa nggih kira-kira? Itu kan kayak diguang, kayak dilebokke penjara dan seterusnya. Loh, itu fakta, ini nyata. Makanya ini butuh keikhlasan, hubungan simultan. Makanya kalau mau memilihkan pendidikan anak yang mana, itu dibangkitkan konsep nilai kesadaran. Kalau anak mau ke pondok ya ajak lingkungan, sering diajak ke pondok pesantren mana dan sebagainya. Itu sehingga anak punya suasana. Wah, saya senang sekolah di sini. Apalagi ada temennya diajak koncone lingkungannya, sedulure sing arep mondok. Itu harus ada ikhtiar-ikhtiar seperti itu. Tidak tiba-tiba, "Leh kowe mondok le. Karena aku ora iso nangani kowe." Wah, itu saya hilang itu nanti anak. Itu fakta ini. Kadang-kadang urusan itu dosa itu kadang-kadang jadi berat. Apalagi Quran ngantukan kadang-kadang dan sebagainya dan seterusnya. Itu akan banyak problem, banyak masalah. Dan andaikan dosa itu juga nanti ukurannya dengan rezeki biasanya juga jauh dari konsep nilai keberkahan. Yang muncul tidak kebaikan. Tapi kadang-kadang ya malah problem, masalah-masalah yang nggak pernah tuntas dan berhenti. Itulahnya wasari'u ila magfiratim mirabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Itulah konsep nilai ketakwaan. Nah Ustadz, perlawanan apa yang harus kemudian kita lakukan ketika orang dalam kehidupannya atas urusan dosanya kira-kira? Nah puasa itu sebenarnya memang langkah yang paling awal menuju Idul Kurban, Idul Adha, sebelum nanti puncaknya Anda bisa wukuf di Arafah sana. Karena berapapun dosa yang Anda bawa. Makanya di wukuf di Arafah itu kan hari di mana Allah ingin memamerkan kepada seluruh alam ini untuk menyampaikan siapapun yang datang ke melaksanakan wukuf di Arafah ini, berapapun banyaknya dosa yang dibawa. Saya minta maaf itu. Kalau itu sebanyak pasir yang ada di padang pasir ini, apa yang Allah ingin sampaikan? Allah maafkan, Allah bersihkan, itu Arafah. Makanya siapa yang tidak ingin menuju tempat yang penuh kemuliaan itu? Nah, itulah nilai kemuliaan besar. Di Ramadan itu sudah awalnya juga dilakukan kan itu. Ramadan itu kan bulan penyucian dosa juga. Kenapa Ustadz? Perlawanan terbesar ketika Anda berpuasa itu apa sesungguhnya? Ketika orang mengatakan wal faizin, Anda pemenang itu, kenapa jenengan disebut pemenang? Jenengan bertempur karo sinten kira-kira? Hawa nafsu. Loh, ada apa hawa nafsu Ustaz? Hawa nafsu itu posisi yang paling urgen, paling penting atas diri kita, karena itu sumber masalah sebenarnya. Ini sumber pembikin dosa itu hawa nafsu. Loh, Ustaz bisa tahu dari mana? Loh, ketika Allah Ta'ala ciptakan Adam itu jadi khalifah, dia sampaikan kepada para malaikat, wa id qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilum fil ardi khalifah. Saya mau ciptakan khalifah di atas bumi Allah. Tiba-tiba kenapa kok malaikat bisa menyampaikan sesuatu kepada Allah? Apa malaikat sudah pernah melihat makhluk yang seperti ini kira-kira? Itu beberapa penjelasan para mufassir, karena malaikat tahu proses penciptaan makhluk yang satu ini, sesuatu yang diberikan oleh Allah dan itu bisa menjadi sumber malapetaka atas kehidupan. Kenapa? Mayufsidu fiha wa yasfiku dima. Ini makhluk yang nanti akan saling bikin kerusakan, saling paten-patenan. Saya tanya, makhluk yang paling bikin sering kerusakan dan paten-patenan itu sinten kira-kira? Loh, betul toh? Logikanya malaikat.
Kenapa kira-kira? Ada apa pada diri manusia? Bahkan malaikat menawarkan diri, aku ki wis sangat mensucikanmu, memuliakanmu. Apa yang kurang? Bahasa nih. Tapi Allah dengan sangat, ya Allah boleh arogan, boleh sangat sombong ketika mengucapkan kalam inni a'lamu mala ta'lam. Aku ngerti kowe iki ora ngerti. Lah, kemudian Allah ingin sampaikan kekuatan manusia dengan kalam berikutnya wa 'allama adamal asma'a ulah. Allah kasih kekuatan akal pada diri manusia untuk bisa apa? Ya dengan konsep nafsunya itu, apabila nafsu itu bisa dikendalikan oleh akal, maka kebaikan dan kebenaran itu menjadi sempurna adanya. Tapi kalau nafsu itu yang lebih jauh dominan, maka itu menjadi masalah yang cukup besar. Makanya ternyata kalam tentang urusan nafsu yang sering bikin masalah itu apa, Ustadz? Nah, dijawab nanti di Quran surat Ali Imran, menjadi ciri orang bertakwa apa? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i. Loh, itu karakter sifat apa, Ustadz? Alladzina yunfikuna itu kan mausuf sifat kalau dalam bahasa Arab yang dimaknai orang-orang yang suka berinfak, senang berbagi, senang memberi. Ini kalau karakter akhlak, ini akhlak karimah. Namanya apa ini? Orang yang suka memberi itu disebut apa kita? Dermawan. Saya boleh tanya Bapak, kalau Anda menyebut kata dermawan, itu kira-kira sandingannya dengan orang kaya atau orang miskin kira-kira? Oh. Dua-duanya. Hari ini banyak di antara kita hanya berpikiran orang kaya, ya Pak ya. Sedangkan di Quran itu ada penjelasan fis-sarra'i wad-dharra'i. Jadi yang bisa dermawan itu ora mung sing sekedar sarok itu lapang, tetapi juga doro itu sempit. Dermawan itu ada di dalam keduanya. Bahkan kalau penjelasan Gus Bahat tentang Quran surat Al Imran itu beliau mengatakan saya minta maaf. Bahkan mumpung kowe rung patek sugih nek iso dermawano. Karena begitu kowe sugih kuwi angel. Loh kenapa lu sulit? Karena urusannya dengan hawa nafsu ternyata. Hawa nafsu merasa memiliki maniman, sayang dan seterusnya. Itu maka kenapa ketika ada orang kafir Quraisy mengajukan proposal kepada Rasulullah. Loh ini kisah nyata ini. Saat nanti bisa dibuka di tafsir Imam At-Tabari. Imam Ibnu Abbas menceritakan. Itu Rasulullah itu dapat proposal dari orang kafir Quraisy tentang apa? Mereka menyampaikan, wahai Muhammad, kami akan mengimanimu. Kami akan mengikuti hidayahmu. Kami akan mengakui kau jadi nabi. Asal kata dia. Satu syarat, mintakan sama Tuhan. Karena katanya kan Tuhanmu maha kuasa, maha punya kemampuan. Karena dia sudah melihat, merefleksi tentang apa yang terjadi. Minta apa? Gunung Sofa jadi emas. Rasulullah minta betul itu. Malam itu karena Rasulullah menginginkan mereka menjadi orang beriman. Apa yang diminta oleh Rasulullah? Rasulullah minta itu turun Quran surat Ali Imran 190-191. Ayatnya bunyinya apa? Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Wahtilafil lail wan nahar. Dalam pergantian antara malam dan siang. La ayah liulil albab. Itu sudah tanda-tanda atas orang yang punya pikiran dia, akal dia. Siapa mereka? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Itu orang-orang yang akan terus mengingat Allah dalam segala macam kondisi, dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Dan apa? Orang-orang yang wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dia akan berpikir tentang proses kenapa penciptaan langit dan bumi, dan kemudian dia muncul sebuah konklusi kesimpulan dengan kalimat itu yang membuat Rasulullah menangis tanpa pernah berhenti. Kenapa Ustadz? Kalimat itu adalah Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Gak ada yang sia-sia atas apa yang telah kau ciptakan ya Allah. Maha suci engkau dan lindungi aku dari panas azab neraka. Itu Rasulullah dapat 2 ayat ini nangis Bapak-bapak. Itu sampai menjelang fajar. Sampai Bilal bin Rabah dalam riwayat yang lain diceritakan seperti yang disampaikan Aisyah radhiyallahu anha, tanya, "Ya Rasulullah, apa yang membuatmu menangis? Bukankah dosamu sudah jelas semuanya diampuni oleh Allah?" Apa kata Rasulullah? Dia bacakan 2 ayat ini dan kekhawatiran paling utama, kenapa kok dia minta gunung Sofa itu jadi emas? Jawabannya 2 ayat ini, saya minta maaf. Itu apa kata Rasulullah?
Saya khawatir, saya takut, saya tidak termasuk abdan syakur. Hamba Allah yang penuh rasa. Loh, ternyata syukur gue abot loh ternyata. Maksud Ustadz gimana tentang konsep kesyukuran? Saya tanya, jenengan nek tenan dikei masak gunung sofa, pripun respon jenengan pripun kira-kira? Oh, minta lagi. Kita nganyel gitu nih. Kenapa? Itu nafsu, bahasa nafsu. Nek kowe bahasamu nafsumu sudah kau taklukkan, kowe oleh gunung masak sofa, apa yang kau lakukan kira-kira? Hah? Kau akan habiskan waktumu untuk membagi-bagi gunung ini dan untuk mengejar hidup. Jangan-jangan gunung ini ra sempat entek kowe wis mati. Kowe kok ditekokke piye urusane? Lho abot temu betul. Paham maksud saya? Orang kalau sudah dermawan yang dia terima kan, tapi kalau orang belum berproses mengendalikan nafsu, dikai siji njaluke pira kira-kira? Loro telu. Itu artinya dia tidak terkontrol nafsunya. Dan kemudian wal kadhiminal ghaid wal afina aninas. Wallahu yuhibbul muslimin. Itu juga urusannya dengan nafsu itu. Orang yang apa? Orang yang marah-marah. Kadhiminal ghaid dulu saya pernah nafsirkan. Dan itu memang ada di tafsir Al-Azhar Buya Hamka. Itu seperti tutup gelas yang sangat erat ini. Al-Kadhim al-Ghaid itu. Kalau gelas ini saya balik, itu nggak ada satupun yang bisa tumpah. Loh kenapa Ustadz? Karena memang saya minta maaf. Orang yang takwa, orang yang sudah mengendalikan nafsu, dia nggak bisa marah. Loh kok Ustadz Iqbal bisa mengatakan nggak bisa marah? Saya minta maaf. Pernah dengar hadis Rasulullah? Latak dok, kowe ojo nesu bagimu. Lah kowe nek nesu pripun kira-kira? Oh, pertanyaan saya, loh ada apa dengan marah Ustadz? Apa bahayanya marah kira-kira? Hah? Akalnya nggak bekerja. Orang nggak bisa berakal sehat itu. Kalau nggak percaya jenengan korsi cek di rutan ya. Kalau nggak punya akses. Dulu saya sebelum COVID sering isi pengajian di sana. Tapi banyak kejahatan itu peristiwa terjadi itu karena marah. Itu hilang akal dan banyak peristiwa bisa terjadi. Termasuk kemarin saya cerita di masjid itu saya ingat kembali itu. 17 atau 20 tahun yang lalu di Karanganyar itu ada seorang Mbah Kakung, saya minta maaf, minta tolong sama saya. Masih ingat betul karena saya belikan itu di alun-alun kidul, minta kacamata plus karena dia nggak bisa baca Quran. Saya lihat ketika dia baca Quran bagus sekali. Sholatnya, ngajinya, zikir wiridnya. Saya tanya, Mbah, jenengan kok iso mlebu mriki niku kasuse napa? Itu ketika menceritakan kasusnya, itu merah dia seperti marah. Dan tidak ada proses penyesalan. Tapi menurut cerita teman-temannya di tahanan, wah kadang nangis dewi nek ono kesadaran. Nek marah kuwi ketok ya serang rakelian. Makanya nggak ada yang nengok keluarganya. Kenapa? Anak dewi dipateni. Loh kok bisa? Dua anak nakal ditantang, belum anaknya lagi mendem itu. Begitu dibunuh, dimasukkan ke apa? Dikasih botol dan seterusnya. Coba nanti Anda cross recheck itu apa yang saya omongkan itu. Ada orang tua yang membunuh anaknya itu dijak duel patuh. Kenapa? Karena nesu. Bahkan ada pekerja keras, kasar itu saya minta maaf. Itu pulang ketika mau panggil istrinya di rumah nggak ketemu. Ternyata yang ada adalah bayi yang sedang nangis. Anaknya sendiri digendong rameneng. Dianting sampai mati. Itu ya ada. Saya nggak bisa wawancara sama dia, isinya nangis terus. Kenapa nangis? Ketika marah, akalnya sehat nggak kira-kira? Hilang akal. Apa saja bisa dilakukan orang kalau marah itu. Kalau marah bapak-bapak masih sering mecah-mecah gelas nomor buatan ibu. Piring. Makanya diganti plastik mawon teng omah. Ini begitu pecah kok dadi gelo. Wah kok hitungannya piro ini waktu mecah kan jenengan ra. Nggih napa nggih? Waktu marah kan biasa tapi biasanya menyesal. Nah itu marah. Wal afina anin memaafkan. Itu juga penting. Itu urusannya dengan nafsu. Kenapa Ustadz? Inna sani'aka walabta. Ayat Quran itu mengatakan orang bertakwa yang mengendalikan nafsunya, dia orang yang sesungguhnya bisa memaafkan kesalahan orang. Inasani aka walabtar. Karena orang yang memelihara kemarahan kedengkian, dialah yang terputus, dia yang rekoso. Walladzina idza fa'alu faisatan audolamu anfusahum dzakarullahu fastaghfaru lidunubim. Wa may yaghfiru dzunub ilallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Itu Quran surat Ali Imran 135 itu menerangkan efek nek kowe iki terlalu cinta pada dunia, nggak mau berbagi, kamu marah-marah, kamu hatimu itu kamu tanam kebencian, nggak memaafkan, kuwi jane sing rekoso rugi kowe. Kamu akan berbuat fasa dan kamu menganiaya diri. Saya mohon maaf,
Wong kuwi nek dendam ra memaafkan, orang yang nggak dimaafkan rugi nggak kira-kira? Nggak ada ruginya. Yang rugi siapa? Yang benci, Jadi ngerti teori ini gitu nih. Tapi kok iso dipraktekin kira-kira? Loh ini kadang masalah, ini kadang problem. Makanya gimana Ustaz? Dzakarullah, maka banyak dzikir kali. Loh itu kata kunci. Kowe iki dikon dzikir Gusti Allah, ingat Gusti Allah, ora ingat dosa-dosa kesalahane kanca. Nggih napa nggih kira-kira? Kowe iki nek ingat ale Gusti Allah ora kelingan kesalahane kanca. Kelingane napa kira-kira nek ingat ale Gusti Allah? Hah? Ingat napa? Nek kowe jenengan dzikir kepada Allah ingat napa kira-kira? Itu bisa dua kemungkinan itu. Ingat napa kira-kira? Hah? Nek jenengan dzikir kalih Allah tenanan lho ya. Dominan wirid kalih Gusti Allah tenan lho, pangapunten. Itu ada dua kemungkinan. Apa? Pertama, bisa dosa iki ketok dosane sik akeh. Terus napa malih kira-kira? Hah? Amal sithik kan masih kurang itu. Apa? Ingat apa kira-kira? Ini yang jarang orang melakukan pendekatan, makanya Rasulullah nangis itu. Apa? Begini kelingan Gusti Allah. Itu teori paling utama. Sebenarnya harusnya kamu lebih dekat kepada teori nikmat. Kalau hari ini Anda punya iman. Paham? Maksud saya, dekat kelingan Gusti Allah, kelingan nikmat bisa nggak kira-kira? Awake dhewe kadang-kadang ra iso fokus loh. Ketika dapat sesuatu dari Allah, bisa fokus nikmat. Goro-goro ndelok nikmate kanca. Kalau kemarin saya kasih contoh, kadang-kadang untuk berbagi dengan jamaah, saya minta maaf, kita bisa bawa beberapa amplop. Tapi biasanya kita tanya dulu, ada jamaah yang nggak punya uang sama sekali hari ini ada nggak kira-kira? Dan kepingin tadi, ya Allah, bu aku oleh duit, oleh rezeki. Tiba-tiba ada jamaah yang angkat tangan. Kita panggil, nyateke amplop. Amplop ya, ditengok isinya piro? Isinya 1.000. Seneng napa mboten kira-kira? Seneng. Dan ternyata ustadznya orang nggo siji amplop. Banyak amplop, tapi kalau yang sudah punya amplop, sudah dapat amplop oleh ngacung. Kita tanya hal-hal yang sepele, begitu Anda dapat bisa amplop itu dibagi-bagi gen perhatian. Jadi nek ustadz iki nek nggo amplop, biasanya wong dora konsentrasi buka handphone. Ngrungokke ustadz, nggih napa nggih kira-kira? Karena kepengin amplop. Begitu amplop wis dibagi banyak yang tadi dapat 1.000. Seneng napa mboten? Kuwi penasaran kepengin delok amplope kanca kuwi isine piro. Begitu di cross recheck, ternyata 1.000 kuwi paling sithik. Karena ustadz baru oleh warisan gitu bagi-bagine 1.000 ono sing 150, 200.000, 300, bahkan ono sing amplop isine 5. Wis sing oleh 100 niku ijik seneng napa mboten kira-kira? Nah itu masalah jenengan paling serius niku. Kowe kan kudune nek maca Al-Fatihah kan alhamdulillah itu penuh syukur. Ihdinas siratal mustaqim ya siratal ladzina an'amta, itu jalan yang Allah kasih nikmat. Lah kita ini nggak pernah melihat nikmat Allah dengan cara itu. Dan naifnya awake dhewe itu rumangsa nikmat itu urusannya dengan amplop, dengan duit, dengan materi. Saya tanya, nikmat terbesar itu apa? Nikmat terbesar apa? Iman, Islam. Oh iso ngrasake napa mboten niku? Loh, itu betul itu. Nikmat terbesar itu. Nah, kadang-kadang kita nggak menghargai itu. Kamu bisa bangun malam hari, bisa nangis, bisa buka Quran dengan khusyuk. Itu nikmat sekali itu. Kamu bisa puasa sunnah. Itu luar biasa itu. Itu nikmat besar. Tapi kadang-kadang Anda tidak dalam proses memberi apresiasi. Kita kuwi nek rung duwe mobil kaya tanggane rung itu rekoso. Makanya ibu-ibu jangan banyak lihat statusnya kanca. Kuwi kapusan jenengan kadang-kadang. Kuwi mangan wis 5 tahun kepungkur statusnya wah alhamdulillah hari ini makan-makan di mana. Wah itu rekoso. Nah itu melihat status orang itu mereka yang seneng jenengan sing masuk angin nanti kadang-kadang. Itu makanya lebih fokus untuk dzikrullah, ingat sama Allah, banyak bersyukur karena melihat apa yang Allah sudah berikan kepada kita dan utamanya iman dan wah itu luar biasa. Anda akan dibukakan itu nikmat-nikmat yang lain sehingga menjadi lebih baik. Setuju napa mboten? Alhamdulillah karena sudah setuju saya akhiri, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan Allah berbagi keberkahan, kemuliaan dan kebaikan untuk kita bersama agar hidup kita ini lebih tertuntun dalam kemuliaan di jalan hidayah. Allahumma amin. Terima kasih. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim. Mari kita tutup majelis dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya.
Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.